Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial aplikasi Wolfram Alpha. Tetapi di sini saya akan mengaksesnya menggunakan web. Teman-teman bisa buka Google Chrome di laptopnya masing-masing, kemudian ketik Wolfram Alpha. Nah, sudah ada di sini. Nah, teman-teman bisa mengklik yang pertama muncul ini. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam Wolfram Alpha. Di bawah ini ada banyak sekali fitur-fiturnya. Selain untuk matematika, dia juga bisa untuk bidang-bidang yang lainnya seperti sains dan teknologi, sosial dan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bidang matematikanya. Mungkin untuk bidang-bidang yang lain akan saya jelaskan di akhir sedikit. Nah, pertama-tama di bagian matematikanya itu di sini ada beberapa bagian. Ada solusi dan langkah, matematika dasar, aljabar, pembuatan plot dan grafik, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan mencoba yang solusi langkah demi langkah. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mengubah bahasanya ke dalam bahasa Indonesia. Jika teman-teman ingin mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia, teman-teman bisa mengklik titik 3 di atas ini, lalu pilih yang translate. Nah, nanti teman-teman di sini bisa memilih bahasa apa yang ingin teman-teman gunakan. Nah, perlu saya ingatkan lagi bahwa Wolfram Alpha ini adalah aplikasi berbasis AI. Ketika teman-teman memasukkan soal, maka dia akan menghasilkan jawaban hampir sama seperti aplikasi-aplikasi AI yang lainnya. Nah, di sini ada hitung, aljabar, geometri, statistik, trigonometri, kalkulus, persamaan diferensial, matematika diskrit, aljabar linear, dan juga yang lainnya. Masih banyak ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat yang hitung. Nah, teman-teman, karena kita tidak berbayar, maka kita tidak bisa mengakses semua jawaban atas soal-soal yang kita berikan. Kita hanya bisa melihat langkah demi langkah dari contoh-contoh soal yang telah disediakan oleh si Wolfram Alpha ini. Misalkan kita akan melihat langkah-langkah penyelesaian dari hitung ini. Nah, 3 kali 5 di sini sudah ada langkah-langkahnya. Ketika akan kita ubah, itu tidak bisa, teman-teman. Nah, dia akan muncul seperti ini. Namun, kita juga bisa masukkan matematika. Kita juga, misalkan di sini ada di yang berbintang ini, ada pecahan, ada akar, dan lain-lainnya. Nah, misalkan kita akan mencoba yang pecahan ini. Yang ini hapus dulu. Mencoba yang pecahan ini, misalkan 6/3. Kita klik sama dengan ini. Nah, maka dia akan memberikan jawabannya beserta dengan langkah-langkah penyelesaiannya. Kemudian akan mencoba yang limit. Kemudian mencoba yang limit. Misalkan limit X mendekati 4/2. Nah, dia di sini sudah menampilkan solusi langkah demi langkahnya. Kemudian ada akar. Setelahnya kita akan mencoba yang eksponensial. Misalkan pangkatnya itu 6. Coba. Nah, maka di sini sudah ada penyelesaiannya beserta dengan langkah-langkahnya.
Nah, dan yang 3 ini untuk menghitung dia benar atau tidaknya. Di sini ada kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Misalnya yang lebih dari sama dengan. Misalnya 6 lebih dari sama dengan 5. Maka muncul jawabannya true atau betul. Jadi 6 itu betul lebih dari sama dengan 5. Coba kita masukkan contoh yang salah. Misalnya 2 lebih dari sama dengan 6. Maka dia akan false atau salah. Kemudian yang ketiga ini, di sini ada turunan orde kedua. Di sini sudah ada tulisannya ya teman-teman di bawahnya. Bagi yang belum mengetahuinya, terus di sini ada turunan parsial dan lain-lain sebagainya, banyak sekali fitur-fiturnya. Kita misalkan akan mencoba yang ini. Misalkan variabelnya x. Di sini nilainya ada 3 pangkat 1. Maka kita lihat jawabannya. Di sini sudah ada jawaban beserta langkah-langkahnya. Kemudian yang keempat, di sini ada vektor baris 1 kali 2, vektor baris 1 kali 3, dan lain-lain sebagainya, banyak sekali. Contohnya di sini kita akan menghitung yang ini. Ada 1 dan 2. Nah, di sini sudah lengkap sekali jawabannya. Kemudian di sini ada huruf pi besar. Kita di sini bisa menghitung sin konstan. Misalnya akan menghitung tan. Jadi teman-teman, karena kita di sini menerjemahkan bahasanya, maka tan di sini menjadi coklat muda. Padahal tan di sini adalah matematika, bukan sebutan. Misalkan cos atau sin 2. Maka di sini sudah ada hasilnya beserta dengan gambarnya. Selanjutnya ada seperti tadi ya teman-teman. Ketika teman-teman tidak mengetahui nama dari simbol-simbol ini, tinggal teman-teman arahkan saja kepada salah satu simbol ini. Nah, ini sudah ada namanya di dalam sigma, keterbatasan, dan lain-lainnya. Kemudian terakhir ada titik 3 di sini. Bisa semua masukkan matematika. Contoh, bisa memasukkan gambar, memasukkan data, dan unggahan berkas. Selain kita mengetik secara manual, teman-teman juga di sini bisa memasukkan gambar untuk menyelesaikan soal dengan lebih mudah. Nah, kita akan kembali ke halaman utama. Di sini ada yang lain-lainnya. Misalnya di sini ada kita translatekan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Di sini ada satuan, kaki pon, perangkat pengukuran, perangkat pengukur percepatan. Misalnya akan lihat hiburan. Nah, ada musik, ada film, dan lain-lainnya. Bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Misalkan di sini ada matematika rumah tangga.
Nah, pengukuran dan konversi, misalkan 11/3 dikalikan 2 dalam ons cairan. Misalkan 165 derajat Fahrenheit dalam Celcius. Maka di sini sudah lengkap dengan jawaban-jawabannya. Sama seperti yang lainnya, teman-teman bisa tinggal kalian pilih saja sesuai dengan apa yang ingin kalian ketahui. Di sini ada banyak. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.